Halo sahabat netizen, bersama aku Vicky Rizky dari Universitas Amikom Yogyakarta. Selamat datang di Obsesi, obrolan seru dan santai. Untuk obrolan kali ini saya tidak sendiri, saya bersama dua bintang tamu spesial, dua wanita cantik nih. Mari itu kita sapa Kak Neti, Kak Isnani, halo. Halo. Apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah baik nih. Kalau Kak Vicky sendiri gimana nih? Alhamdulillah baik-baik. Nah, untuk viewer atau untuk netizen nih yang belum kenal sama Kak Neti sama Kak Isnani, boleh dulu nih Kak Isnani dulu, silahkan untuk perkenalan diri biar sahabat netizen tahu, biar lebih kenal. Terima kasih Kak Vicky. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan aku Isnani Mariamah dari Universitas Singapura Bangsa Karawang. Sekarang aku sedang menempuh pendidikan semester 5, jurusannya akuntansi Kak Vicky. Halo Mbak Isnani. Wah, keren-keren dari Karawang, akuntansi. Oh, kayak hitung-hitungan nih berarti ya. Yang penting kalau urusan cinta nggak usah hitung-hitungan. Kalau dari Kak Neti, silahkan perkenalan diri dulu Kak Neti. Oke, terima kasih Kak Vicky. Halo sahabat Obsesi. Kenalin, aku Neti Fitiani. Aku dari Universitas Diponegoro dengan jurusan Administrasi Publik. Wah, keren banget. Dari Administrasi Publik Universitas Diponegoro. Wow, semuanya dari kampus-kampus keren ya. Luar biasa, luar biasa. Dan sudah memasuki perkuliahan nih Kak Nesti sama Kak Isnani? Ya, sudah. Sudah ya. Nah, kita nih sudah melakukan perkuliahan kurang lebih di pandemi ini sudah hampir 1,5 tahun daring ya. Dan untuk Kak Isnani sendiri mungkin sudah merasakan tatap muka karena udah semester 5, berarti sebelumnya sudah merasakan kuliah tatap muka. Nah, untuk selama proses kuliah daring di selama pandemi ini, untuk Kak Neti dan Isnani, gimana sih menurut kalian tentang arti dari kuliah daring? Dari Kak Neti dulu nih, apa sih arti kuliah daring untuk Kak Neti? Oke, untuk arti kuliah daring sendiri bagi saya adalah dua hal yang berbeda, di mana kuliah daring ini bisa menjadi sebuah kesempatan atau peluang buat kita untuk lebih berkreasi lagi, untuk lebih meningkatkan keterampilan dan produktivitas lagi kita. Kemudian tantangan di mana kita harus selalu beradaptasi karena awalnya kita semua kegiatan dilakukan secara offline, kemudian kita berjalan secara online, dan itu kita harus belajar lagi untuk beradaptasi seperti itu. Di mana adaptasinya juga bukan hanya sosialisasi kepada teman saja, beradaptasi dengan teknisnya juga, kayak gitu. Oke, berarti lebih ke arah adaptasi dengan kebiasaan kuliah online jarak jauh gitu ya, kayak dengan teknologi. Karena memang betul, kita kan di awal pasti bakal kesulitan banget nih kuliah daring, kayak nggak tahu apa sih Google Meet, apa sih Zoom, gimana sih cara makainya gitu kan. Kita masih kayak gaptek banget gitu, kayak hal baru yang juga dadakan begitu kan, tidak ada persiapan, tiba-tiba udah diumumkan kuliah daring gitu. Nah, kalau untuk Kak Isnani sendiri gimana nih tentang arti kuliah daring? Kan merasakan offline dan online nih. Silakan. Oke, menurut aku kuliah daring ini sendiri menurut aku malah lebih ini ya Kak Vicky, produktif gitu. Dan bisa membuat kita lebih tahu perkembangan teknologi. Karena kalau misalkan kita ada luring di kuliah gitu, kita ke kampus, kita nggak tahu yang namanya Zoom, Google Meet gitu kayak yang tadi Kak Vicky bilang gitu ya. Apalagi Google Classroom, Edmodo dan lain itu aku awalnya tuh nggak tahu sama sekali gitu. Jadi waktu kita ada kuliah daring pertama kali tuh kaget, waduh apa nih Zoom gitu kan, gimana cara pakainya gitu, Google Classroom gimana pakainya dan lain-lain. Nah, dari kuliah daring ini aku jadi lebih tahu kemajuan teknologi sekarang gitu Kak Vicky. Mantap sih. Wah, berarti masih sama nih tentang adaptasi lagi nih, tentang kebiasaan untuk kuliah jarak jauh menggunakan teknologi yang namanya internet. Ada Zoom, ada juga Google Meet, mungkin ada juga yang pakai platform lain. Karena memang kalau sudah daring, mau nggak mau kita harus bertatap mukanya melalui virtual.
Iya, benar banget. Benar-benar. Nah, kalau untuk kuliah daring sendiri kan pasti ada tuh perbedaan dari Kak Isnani tentang kuliah tatap muka dan kuliah daring, sangat berbeda. Dan untuk Kak Niti sendiri kan dan juga saya sendiri memang baru awal kuliah sudah daring gitu. Nah, dari Kak Isnani dulu nih, gimana sih rasanya awal kuliah daring? Apa yang dirasakan pertama kali gitu? Dan sampai sekarang apakah masih sama atau sudah mulai terbiasa gitu, Kak Isnani? Oke, kalau awal kuliah dari ini sendiri, aku pribadi kaget jujur ya Kak Vicky, karena yang tadi awal aku bilang, aku nggak tahu yang namanya Zoom, Google Meet, dan lain-lain. Dan aku rasanya itu waktu pertama kali kuliah daring tuh, aduh, gimana nih kuliah daring gitu kan. Bosen banget gitu di rumah, nggak bisa ketemu teman, nggak bisa ngobrol, nggak bisa jajan bakso, nggak bisa jajan cilok seblak gitu di depan kampus tuh bener-bener aduh bikin kayak mau frustasi gitu kan. Tapi setelah kesini itu malah lebih enak gitu Kak Vicky, ternyata kuliah daring lebih enak daripada kuliah offline di kampus gitu, karena kita benar-benar bisa produktif, bisa nyambil ke pekerjaan yang lain gitu Kak Vicky. Wah, berarti lebih ke arah gini ya, aktivitas ya. Mungkin kalau kegiatan di kampus, kalau tatap muka itu lebih seru, kita bisa jajan di kantin, ketemu teman-teman, ketemu dosen, ketemu pacar, ya, atau mungkin mau cari gebetan. Kalau daring kan virtual gitu, susah ya. Tapi ternyata kalau makin ke sini, daring itu jauh lebih seru begitu. Dan sudah mulai terbiasa, jadi mungkin lebih bisa menikmati waktu untuk produktif lainnya gitu. Nah, untuk Kaniti sendiri gimana nih? Karena awal kuliah kan langsung daring gitu kan. Gimana rasanya? Dan udah berjalan waktu cukup lama nih, apa yang dirasakan? Apakah sama Kak Isnani, sama dengan Kak Isnani yang sudah mulai terbiasa atau bagaimana? Atau rasanya pengen cepet-cepet ke kampus gitu? Gimana Kaniti? Baik, terima kasih Kak Vicky. Untuk awal rasanya online itu sedih sih ya, karena udah ada bayangan dari awal SMA tuh pengennya nanti ngerasain ospek secara offline, terus ngerasain kegiatan kaderisasi secara offline, ketemu teman-teman gitu kan, terus memanfaatkan fasilitas yang ada gitu secara offline. Ini terjadi secara online semua, jadi kayak sedih aja kayak gitu. Tapi berjalan selama setahun ini itu ternyata memberikan dampak positif juga gitu. Yang awalnya ketika SMA aku nggak begitu banyak aktif untuk organisasi karena capek ya, karena gimana ya, nguras tenaga banget kayak gitu, terus nggak bisa dijalanin dalam sekaligus gitu. Nah, sedangkan kalau online ini bener-bener menjadi pribadi yang multitasking banget gitu. Kita bisa ngelakuin banyak kegiatan gitu dalam satu tempat, dalam satu waktu kayak gitu. Jadi kayak udah mulai terbiasa sih, bener banget. Oke, berarti kalau dari Kaneti sendiri memang rasanya pengen cepat-cepat tatap muka ya, karena ingin merasakan tatap muka, karena udah kuliah daring cukup memberatkan gitu rasanya, tugasnya numpuk. Ya, bener banget. Nah, otomatis kan selama kuliah daring ataupun luring, pertama Kak Isnaning sudah merasakan tatap muka juga, apa sih pengalaman yang didapat nih selama kuliah daring atau kuliah luring? Nah, apakah kuliah daring jauh lebih produktif atau kuliah luring jauh lebih berprestasi begitu? Karena bisa langsung show tentang bakat dan juga mau dan minatnya gitu loh untuk mengikuti kegiatan. Dari Kak Neti dulu deh. Silakan Kak Neti. Gimana Kak Vicky? Tadi suaranya di saya agak ini, putus-putus. Iya, tentang bagaimana pengalaman kuliah daring. Nah, apakah jauh lebih produktif atau bagaimana nih Kak Neti? Oke, seperti yang saya bilang tadi sebelumnya, semakin online ini ngebuat kita untuk selalu berkreasi tanpa batas, berkarya kayak gitu. Terus juga kita semakin berkembang, produktivitas, meningkatkan soft skill kita kayak gitu. Apalagi sekarang tuh banyak ya ngelihat kayak teman-teman tuh udah bisa desain, udah bisa punya sifat kepemimpinan yang tinggi, kemudian punya banyak prestasi segala macam di situ kayak memacu kita untuk bisa lebih baik kayak gitu juga. Jadi lebih produktivitas sih. Oke, berarti lebih ke produktif
dan juga bisa mengikuti berbagai kegiatan untuk mengembangkan diri dan juga mengembangkan soft skill ya Kak Neti ya. Wah, berarti selama daring itu perkuliahan jalan tapi juga tetap produktif dan juga tetap mengembangkan soft skill. Keren nih dari Kak Neti. Nah, kalau Kak Isnani sendiri bagaimana nih? Kan Kak Isnani juga pasti banyak pengalaman juga selama kuliah tatap muka gitu. Nah, kuliah luring dan juga daring nih, apakah kuliah daring meningkatkan prestasi atau pengalaman atau bagaimana nih Kak Isnani? Oke, terima kasih Kak Vicky. Kalau jawaban aku nggak jauh beda ya sama Kak Neti gitu. Bener banget kalau misalkan kuliah daring ini tuh bener-bener bisa produktif banget gitu. Ketika dulu aku kuliah luring di kampus itu ya udah kuliah pulang gitu doang Kak Vicky. Jadi nggak ada prestasi yang aku cetak gitu, jujur aja. Tapi ketika aku kuliah daring nih, alhamdulillah banyak banget prestasi yang bisa aku cetak gitu. Ini kesempatan banget. Jadi ketika kita kuliah daring, kita bisa kuliah dan nyambil yang lain gitu, benar kata Kak Neti tadi. Dan selama kuliah daring ini, aku bisa mengikuti perkuliahan di beberapa kampus juga gitu kan. Ini sebuah manfaat yang positif banget itu karena adanya kuliah daring gitu Kak. Jadi kita bisa menambah relasi, bisa merasakan kuliah di berbagai tempat gitu. Itu aku pernah ikut itu Kak Vicky ketika kuliah daring di program Permata Merdeka gitu Kak Vicky. Oke, berarti selama kuliah daring ini memang banyak sekali manfaatnya ya, karena memang kita tidak perlu keluar banyak energi untuk mengikuti perkuliahan di kampus-kampus lain, ataupun ikut seminar, ataupun ikut organisasi, ataupun lomba-lomba dan lainnya. Nah, kalau untuk hal terseru dan teraneh nih selama kuliah daring ada nggak sih? Karena kan banyak banget itu cerita-cerita di sosial media tentang kebocoran mikrofon ataupun on cam saat kondisi lagi nggak pas gitu kan, atau sedang makan tiba-tiba lupa matiin kameranya di SS sama temen gitu kan. Dari Kak Neti sama Kak Isnani nih, dari Kak Isnani dulu, ada nggak sih cerita hal terseru dan juga teraneh yang pernah Kak Neti alami atau Kak Neti rasakan gitu yang dilakukan oleh teman-teman Kak Neti waktu di perkuliahan daring? Oke, ini aku dulu apa Mbak Isnani dulu? Tadi nyebutnya Mbak Isnani dulu. Aduh, Udah, ini Kak Neti deh. Kayaknya Kak Neti lebih banyak di pengalamannya karena Kak Neti kan daring juga. memang nampak banget ya kalau mukanya kelihatan banyak hal-hal yang teraneh telah terjadi. Mungkin. Oke, jadi pernah ya satu kejadian di mana itu hal yang memalukan sih sebenarnya. Jadi ketika rapat besar, ketika ada latihan keterampilan, di mana itu adalah anggota BEM, terus juga orang-orang dari berbagai fakultas kayak gitu kan, berbeda-beda dalam satu tempat kayak gitu. Dan itu ketika itu aku lupa gitu waktu itu lagi latihan untuk apa yang akan dibicarakan, karena itu sifatnya formal ketika itu, jadi harus ada persiapan. Nah, ketika persiapan kursornya itu mengarah ke mic gitu. Jadi, ketika saya sedang mengetik juga, jadi kayak nggak sengaja itu keklik mic-nya. Jadi alhasil saya berjeber ngucapin, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam," gitu-gitu. Akhirnya pada diem semua, pada hening semua, akhirnya ditegurlah. Sampai selesai aku latihan, baru ditegur sama ketua BEM-nya dan juga, ketua bidang aku. Di situ malu banget, setelah itu aku diketawain sama seluruh anak BEM, terus dibilang sama DPH-nya, "Nggak apa-apa Neti, nggak apa-apa, kamu menghibur kita, kita tadinya mengantuk, terus karena kejadian kamu jadi kita fresh lagi." Tapi itu aku malu banget. Aduh, nggak terlupakan emang. Iya, berarti kejadiannya itu memang nggak sengaja gitu kan ya. Seperti halnya kasus yang kemarin yang lagi rame itu kasus lontong balap nggak sengaja mic-nya bocor. Berarti Kak Niti juga pernah nih ngalamin mic bocor. Nggak apa-apa Kak Niti, karena memang bener yang awalnya perkuliahan yang mengantuk jadi terhibur nih, bakal rame nih. Wah, ada apa nih kok pada ketawa gitu kan. Ya mungkin nggak apa-apa sih nahan malu selama perkuliahan mungkin ya. Itu bakal dikenang banget sih. Pengalaman kuliah daring gitu. Kalau dari Kak Nani sendiri gimana? Apakah ada juga hal yang sama mungkin? Kalau aku sendiri mungkin ini udah sering lah ya ditemuin gitu ketika memang teman-teman di
tanya gitu sama dosen, gimana Kak Vicky, gimana Vicky, apakah sudah jelas atau gimana, terus nanti ditanya itu pasti, mohon maaf Pak, jaringan saya rada putus-putus, nggak kedengeran gitu ya. Dan paling serunya lagi tuh, aku pernah di suatu kelas, dan mereka itu ada satu anak yang emang pakai, ini apa sih namanya, fitur kayak efek-efek gitu loh, jadi tuh kepalanya tuh jadi botak gitu. Dan kebetulan dosennya itu juga botak gitu. Astagfirullah, maaf Bapak. Jadi itu bikin apa ya? Ketawa banget gitu sama teman-teman sekelas gitu. Di antara ini anak tuh ngejek apa pengen apa ya menghibur atau gimana gitu kan kita jadi aduh ini anak gimana sih gitu kan jadi ketawa mulu gitu waktu kelas itu sih seru sih kuliah daring bisa pakai efek-efek gitu sih Kak. Tolong dosennya Mbak Isnan yang botak, tolong dinotis nih, anaknya di sini. Waduh. Berarti emang filter juga meresahkan ya, karena Zoom juga ada fitur-fitur filter gitu kan. Jadi entah wajahnya yang ada jadi bunga-bunga atau backgroundnya lagi di pantai gitu kan, atau wajahnya berubah jadi alien, jadi botak gitu kan. Yang tadi sih yang diceritain sama Kak Istani cukup takutnya dosen tersinggung gitu kan, wah ini apa nih botak-botak gitu. Kalau semua mahasiswa kayak gitu kan kocak nanti kayak Gak hati lagi tuh emang mahasiswa Vicky. ya karena kalau untuk kuliah tatap muka kan ada istilah kupu-kupu, kuliah pulang, kura-kura, kuliah rapat gitu. Kalau hal lucu mungkin di kuliah daring ini mungkin lebih ke kultur ya, bukan kultur budaya tapi kuliah tidur gitu. Ditanya nggak ada yang nyaut, bukan berarti paham atau nggak paham, mereka nggak nyaut itu mungkin tidur kali dia. Terus pas kebangun tuh kalau dicariin mungkin jawabannya maaf sinyal gangguan gitu, padahal aslinya tidur gitu tadi. Tadi baru saya alami itu Kak Vicky, baru saya alami. Waduh. Jadi posisinya lagi makan asik, tiba-tiba dosen nanya, Neti, tadi apa yang sudah Ibu jelaskan, coba dijelaskan. Jadi diam dulu, abis itu baru on mic. Ibu maaf, tadi suaranya saya keluar masuk. Jadi nggak ada yang saya bisa tangkap, padahal lagi makan. Karena bener banget yang dikatain aku tuh tadi, banyak banget alasan tuh mahasiswa emang kalau ditanya sama dosen tuh. Iya, padahal mah enggak belum tentu juga antara itu memang paham ataupun enggak gitu kan. Bener. Tapi kasihan juga sih ya, mohon maaf nih untuk Bapak dosen, Bapak dosen kami atau Ibu dosen kami, mohon maaf nih apabila kami tidak menjawab kalau misalnya pertanyaan dari Bapak atau Ibu dosen yang sampaikan. Nah, untuk selama kuliah daring kan pasti banget nih ada hambatan ataupun kesulitan. Nah, kira-kira kesulitan dan hambatan apa sih yang sering kalian alami gitu selama kuliah daring? Kalau dari Kak Isnani dulu nih, gimana hambatan dan kesulitannya? Kalau misalkan hambatan, pasti semua mahasiswa ini pernah ya Kak Vicky ngalamin hambatannya yang mungkin aku ceritain ini nanti. Yang pertama emang dari jaringan. Jujur aku kalau misalkan ini aku lagi di Karawang jadi jaringannya lumayan bagus gitu ya Lavi. Tapi ketika aku pulang kampung nih di Cilacap, aku asli Cilacap soalnya ya. Itu aduh, jaringan tuh kadang ada, kadang lancar, kadang enggak tuh meresahkan banget itu benar-benar kesusahan sih kalau misalkan kuliah daring gitu. Terus kemudian kalau misalkan ini Kak Vicky kalau misalkan kita nungguin dosen kalau misalkan kita luring kan kita ya udah gitu langsung ke ruang dosen gitu kan ketemu gitu kalau misalkan nggak ada kita bisa langsung cari gitu tapi nih Kak Vicky kesulitan kalau misalkan kuliah daring tuh nyari dosen nunggu balasan dari dosen tuh lama banget Kak Vicky udah kan ya bener ada kan ya tipe-tipe dosen yang kalau di chat tuh lama banget gitu balasnya kita kuliahnya jam 7 dibalasnya jam 9 gitu tinggal setengah jam lagi tuh kuliah ya kan nah itu bener-bener menjadi penghambat banget sih dari kuliah daring ini Kak Vicky. Wah, lebih ke arah jaringan dan juga komunikasi ya dengan dosen ataupun dengan teman-teman kelas lainnya ya yang jadi hambatan begitu. Kalau dari Kaneti sendiri gimana nih tentang hambatan dan
kesulitan yang Kak Neti rasain? Mungkin jauh lebih banyak mungkin hambatan atau kesulitannya kan Kak Neti sendiri kan sibuk nih, ikut ini itu. Gimana? Sebenarnya iya sih Kak. Sebelumnya makasih ya pertanyaannya. Untuk nanya nih kesulitannya pasti banyak dong. Tapi kurang lebih sama seperti yang telah disampaikan Mbak Istani tadi. Pertama adalah mengenai jaringan, kemudian juga mengenai teknis laptopnya, HP-nya. Kadang tuh kalau terlalu lama panas kan. Dari situ dia mulailah nge-lag, nge-hang dan sebagainya kayak gitu. Dan kemudian kan kalau di Undip itu kan pakainya scan barcode kan Kak, untuk absen sendiri. Jadi kayak butuh jaringan, butuh ini juga, jadi kayak bener-bener susah gitu loh. Untuk tipsennya juga kadang ya sering terjadi karena teman-temannya, berjaringan, jadinya teman-teman yang lain bantu untuk tipsen kayak gitu. Selain itu juga kan kita pakainya platform MS Teams kan Kak. Nah, itu tuh platformnya berat banget gitu. Jadi selain nguras kuota, nguras, ini juga, baterai laptop juga, terus juga pokoknya berat banget gitu. Jadi nggak bisa kayak sambil dibuka yang lain-lain kayak gitu. Jadi bener-bener susah banget, apalagi ya ketika ujian, ketika diskusi, itu kan di kulon kan ya, jadi kayak, gemes banget gitu tuh, laptopnya nge-lag kayak gitu. Waduh, ternyata memang benar ya. Kalau kuliah daring ini hambatannya bukan hanya jaringan dan juga komunikasi secara online juga, tapi device juga sangat bisa jadi sebuah halangan karena nggak semua orang kan juga punya device yang speknya bagus gitu loh. Ditambah lagi yang sekarang lagi pandemi gitu, jadi untuk beli device yang dengan spek yang khusus ya agak cukup berat juga. Ya mungkin bisa segera nanti lah kalau tatap muka kan tidak begitu memberatkan. Nah, berarti selama perkuliahan yang sudah berlangsung kurang lebih setahun ini, gimana sih suka dukanya selama kuliah daring, khususnya kuliah daring ya? Dari Kak Neti sendiri gimana nih suka dukanya selama 1 tahun kuliah daring? Kita masih maba ya, Kak, ya. Oke, untuk suka duka, sukanya tentunya terjadi ketika ujian, di mana ujian tugasnya, nggak begitu terlalu banyak soal esai ya, tapi kita lebih kayak ada tugas pengganti kayak gitu. Tapi memang itu juga, sedikit apa ya, keberatan juga sebenarnya karena kita buat video, kita buat makalah, kita buat kayak gitu-gitu segala macam itu juga butuh kayak kuota, butuh, jaringan yang kuat lagi, kemudian butuh, keterampilan untuk desain juga kayak gitu. Kemudian sukanya bisa lebih, apa ya, menjelajahi diri sendirilah. Jadi kayak kita coba sana sini kegiatan dan kita tahu mana yang cocok untuk kita, kayak gitu. Kita bisa lebih mengembangkan, meningkatkan keterampilan kita, kayak gitu. Kita bisa cari pengalaman hal baru, kayak gitu. Sedangkan untuk dukanya sendiri yang tadi, beberapa kendala jaringan, teknis, komunikasi dengan dosen, kemudian juga nyerap, materinya sendiri itu sangat sulit sih, kayak gitu sih. Kemudian juga, oh ya satu lagi, sosialisasi dengan teman, nggak ada tuh. Berarti untuk sukanya mungkin jauh lebih banyak ya, karena terutama untuk aktivitas perkuliahan kita bisa lebih fleksibel gitu, bisa mengikuti kuliah di sana sini, ikut organisasi sekaligus ikut perkuliahan, dan juga selama ujian juga kita mungkin bisa lebih tenang gitu karena mengerjakan di rumah masing-masing begitu. Dan dari Kak Isnani nih gimana suka dukanya selama perkuliahan daring? Oke, terima kasih Kak Vicky. Kalau aku sendiri sukanya nggak jauh beda ya dari Kak Neti, cuma aku mau menambahkan kalau misalkan kuliah daring itu ada yang lebih aku suka itu materi di-share gitu sama dosen Kak Vicky. Ketika memang dari dosen itu ada PowerPoint atau mungkin ada PDF-PDF atau yang lain gitu, itu di-share gitu sama dosen. Jadi kita bisa mengulang-ulang materi itu gitu kan. Nah, ketika kita kuliah luring tuh di perkuliahan itu bener-bener ya udah kita nyatet doang gitu kan. Jadi ya itu sukanya dari online tuh kayak gitu. Jadi ada materi yang di-share. Dan dukanya tentu ini ya Kak Vicky, kita nggak bisa bertemu sama teman-teman. Jadi tuh kalau kuliah daring tuh kayak jenuh gitu. Itu mungkin duka dari aku sih, bener-bener ini banget apa ya, jenuh gitu di rumah Kak Vicky. Iya kan, berarti kalau untuk sukanya sendiri lebih masih tetap ke perkuliahannya ya, lebih enak gitu karena
bener banget dosen membagikan materinya, jadi kita masih bisa untuk lebih menggali lagi tentang materi yang disampaikan. Dan untuk dukanya memang betul, saya setuju, karena dukanya itu kan kita nggak bisa sosialisasi gitu kan, kita agak sulit, apalagi kalau ada tugas-tugas kelompok begitu kan, sangat sulit sekali komunikasinya karena sangat jauh gitu jaraknya mungkin. Dan ya semoga bisa cepat untuk tatap muka ya. Nah, untuk implementasi manajemen waktu nih selama kuliah daring, kan ikut sana sini nih, ikut rapat, ikut kuliah, dan juga ikut aktivitas di luar kampus lainnya. Gimana sih bagi waktunya? Mungkin kasih tips buat sahabat netizen nih, khususnya yang mahasiswa baru, biar tahu gimana sih caranya manajemen waktu biar tetap bisa produktif, tapi juga tetap bisa kuliah. Dari Kak Isnani dulu. Oke, makasih Kak Vi. Kalau dari tips dari aku sendiri, yang pertama itu kita utamakan perkuliahan kita. Jadi jangan sampai perkuliahan kita diduakan sama organisasi atau kegiatan yang lain. Itu yang pertama. Nah, ketika kita memang ada perkuliahan kan pasti ada jeda-jeda waktu tuh kan, Kak Vicky, ada waktu untuk menunggu jadwal berikutnya. Nah, disitulah kita bisa lebih produktif. Jadi ketika kita memang ada kegiatan yang lain, kita isi tuh di sela-sela waktu kita menunggu jam yang berikutnya gitu. Mungkin kalau misalkan teman-teman ada waktu untuk memasak atau nyapu, ngepel gitu, atau mungkin teman-teman bisa explore pengen magang dan lain-lain, itu bisa banget dijadikan waktu teman-teman untuk menggali ilmu itu gitu. Nah, terus kalau misalkan untuk organisasi itu aku nggak bisa dicampurin sama urusan kuliah gitu Kak Vicky. Jadi kuliah tetap yang nomor satu, ketika memang ada rapat itu aku nggak bisa ikut rapat, jadi aku izin gitu Kak Vicky. Dan untuk malamnya nih Kak Vicky, kalau malam itu aku khususkan untuk mengerjakan tugas gitu Kak Vicky. Jadi ketika kita memang mau explore ilmu dan lain-lain itu di sela-sela waktu kita menunggu perkuliahan gitu Kak Vicky. Dan satu lagi, ketika memang ada sesuatu yang urgent, mungkin ada tugas, terus kemudian perkuliahan yang memang benar-benar urgent, terus ada tugas dari rapat, terus ya organisasi gitu yang memang benar-benar urgent, aku menggunakan alarm gitu Kak Vicky. Jadi ada pengingat tersendiri ketika memang ada sesuatu yang harus aku lakukan gitu Kak Vicky. Oke, baik. Tapi lebih ngutamain tetap kuliah ya. Nah, kalau dari Kaneti sendiri gimana nih manajemen waktunya? Oke, terima kasih Kak Vicky. Jadi kalau manajemen waktuku sendiri, aku buat to-do list sih. Jadi kayak beberapa diagram gitu, dari kegiatan aku yang mulai penting, mendesak, penting, tidak mendesak, kemudian tidak penting, tidak mendesak, kemudian tidak penting dan tidak mendesak. Di situ aku list, kemudian aku juga susun juga untuk batas waktunya, kemudian aku sesuaikan lagi dengan alat pengingat yang ada di HP aku. Aku buat beberapa catatan, mana yang aku harus utamakan, mana yang harus aku prioritaskan, dan mana yang harus aku kerjakan secara santai, kayak gitu. Itu sih dari aku. Wah, berarti tentang prioritas itu penting ya untuk memanajemen waktu antara perkuliahan dan juga aktivitas lainnya. Baik, untuk harapan dan sedikit motivasi nih untuk sahabat netizen kita, terutama mahasiswa baru. Gimana nih harapannya dan sedikit motivasi dari Kak Neti dulu nih. Oke, kalau motivasi dari aku, untuk maba, tetap semangat walaupun seluruh kegiatan kalian masih berjalan secara online. Pokoknya tetap produktif, tetap berkarya tanpa batas, jangan mengkungkung diri kalian karena online ini. Jadi jangan jadikan alasan online ini sebagai langkah kecil kalian untuk nggak ikut banyak kegiatan atau untuk produktivitas lah kayak gitu. Kemudian semoga harapan aku udah sebentar lagi untuk pandemi ini berakhir dan juga bisa offline kayak gitu sih. Oke, wah keren banget nih. Kalau dari Kak Stani gimana untuk motivasi dan harapannya? Kalau untuk harapan sama kayak Kaneti ya. Kalau misalkan untuk motivasi, aku mungkin lebih ke motivasi aja ya Kak Vicky, harapannya sama kayak Kaneti tadi. Untuk motivasi dari aku pribadi, untuk mungkin teman-teman mahasiswa baru ataupun mahasiswa lama, ya semuanya deh, mahasiswa, pelajar, mungkin yang nonton Obsesi ini, kalian harus tetap semangat. Jadi kalian harus
benar-benar memanfaatkan kuliah daring ini untuk bisa lebih produktif gitu Kak Vicky. Apapun yang kalian bisa lakukan, kejar gitu. Ketika memang kalian kuliah bisa, terus mungkin magang bisa gitu kan, bisa ya Kak Vicky bareng gitu. Nah, itu lakukan. Jangan sampai teman-teman menyesal karena kuliah daring teman-teman ini waktunya tersisa begitu saja gitu Kak Vicky. Jadilah mahasiswa berprestasi. Itu aja Kak Vicky. Oke, karena kita sudah di penghujung acara nih, sedikit dari saya tentang harapan dan motivasi. Ya semoga pandemi cepat berakhir dan kita bisa kuliah tatap muka, bisa ketemu langsung dengan teman-teman dan juga dosen. Amin. Dan untuk motivasinya, jangan pernah mengeluh untuk kuliah daring, karena kuliah daring itu juga seru, kuliah daring itu juga keren, kita bisa tetap produktif, kita juga bisa membagi waktu antar kuliah dan juga aktivitas lainnya untuk kembangkan diri. Jadi nggak ada halangan, dan juga sedikit dari aku, tetap stay di rumah aja, jaga kesehatan. Karena yang untuk belum vaksin silakan vaksin karena mumpung vaksin gratis. Oke, untuk jargon yuk Kak Vicky. Oke, itu di akhir acara kita jargon dulu ya. Untuk kalau aku bilang obsesi, jawabannya kreatif tanpa batas. Iya. Oke, kita jargon dulu. 1, 2, 3. Obsesi. Berkreasi tanpa Keren. Oke, thank you semuanya ya. Thank you Kak Isnani, thank you Kak Neti sudah hadir di acara Obsesi, obrolan seru dan santai. Terima kasih Oke, Kak Vicky, Kak Neti. Oke, mungkin itu aja obrolan dari kami seputar kuliah daring. Semoga bermanfaat dan juga menghibur semua sahabat netizen. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye.